Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik sudah berkenan untuk menyimak materi di mata kuliah pemrograman mobile di minggu ketiga ini ya. Baik, di materi minggu ketiga ini kita akan belajar bersama-sama mengenai paradigma pemrograman ya di bahasa pemrograman Dart. Nah, paradigma pemrograman sendiri sebenarnya ada banyak. Namun pada pertemuan kali ini nanti kita akan berfokus kepada paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP dan kemudian kita akan berfokus juga kepada pemrograman fungsional atau functional programming. Untuk topik pada hari ini, kita nanti akan berbicara secara umum apa sih yang dimaksud dengan paradigma pemrograman. Dan kemudian nanti selanjutnya kita akan untuk mengkaji secara detail di di antara dari banyak paradigma pemrograman, yaitu paradigma berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dan kemudian yang berikutnya juga kita akan nanti mengkaji bersama-sama terkait dengan pemrograman fungsional atau FP ya. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu paradigma pemrograman. Nah, apa sih paradigma pemrograman, adik-adik ya? Nah, paradigma pemrograman itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan atau suatu eh, proses yang ada di dalam suatu aplikasi untuk menyelesaikannya. Ya, jadi di mana ketika kita memiliki suatu aplikasi, di mana aplikasi itu menyelesaikan suatu permasalahan, itu adalah bagaimana cara kita memandang permasalahan tersebut untuk mencari solusinya. Nah, paradigma pemrograman ini serupa dengan kata paradigma di ranah di luar pemrograman ya, Adik-adik ya. Jadi, paradigma itu bukan suatu kata yang eksklusif di bidang pemrograman. Paradigma juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya itu kata-katanya biasanya paradigma masyarakat gitu ya. Paradigma masyarakat terhadap sesuatu gitu ya. Sebagai contoh misalkan paradigma masyarakat terhadap metode pendidikan anak misalkan seperti itu ya. Nah, ada suatu artikel menarik yang pernah saya baca terkait dengan perbedaan paradigma pendidikan anak di Amerika Serikat dan di Republik Rakyat Cina ya, Dede ya. Nah, sebagai ilustrasi, ya di dalam artikel itu menceritakan bahwasanya apabila dua orang tua dari dua negara yang berbeda tersebut diberikan laporan oleh gurunya ketika misalkan anaknya itu mendapat nilai jelek atau nilainya turun di mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, maka akan terjadi perbedaan respon di antara kedua orang tua dari mahasiswa tersebut ya. Jadi respon orang tua yang di Cina itu akan berbeda dengan respon orang tua yang di Amerika, begitu kata si artikelnya ya. Nah, bagaimana respon yang orang tua yang di Cina? Nah, karena memiliki perbedaan paradigma antara Cina dan Amerika Serikat, nah, orang tua yang di Cina menurut artikel itu ya, mereka cenderung untuk nanti akan meminta maaf begitu ya. Jadi mohon maaf Pak Guru atau Bu Guru, memang anak saya mungkin belajarnya kurang rajin. Terus kemudian mereka akan berusaha untuk nge-push ya, untuk mempush anaknya supaya bisa belajar lebih rajin lagi dan nilainya itu diupayakan sedemikian sehingga tidak ada yang turun di mata kuliah atau di mata pelajaran apapun ya. Nah, hal ini berbeda dengan cara pandang atau paradigma dari orang tua dari Amerika Serikat ya. Nah, di Amerika Serikat mereka cenderungan katanya itu ketika dilapori seperti itu oleh gurunya, nilainya Pak Bu, nilai anaknya turun dan seterusnya begitu ya. Nah, mereka akan memberikan jawaban kira-kira seperti ini ya. Ya maaf Pak Guru, Bu Guru, memang anak saya itu di mata kuliah atau di pelajaran ini memang kurang menonjol ya, memang kurang kurang inilah kurang minat mungkin atau kurang bisa di mata pelajaran itu. Tetapi anak saya, Pak Bu, itu punya kelebihan di bidang lain, seperti misalkan bidang non-akademik, seperti misalkan olahraga, basket, ya, atau seni, dan seterusnya. Jadi, ada perbedaan di sana, ya, ada perbedaan paradigma di sana, di mana ketika orang tua di negara Republik Rakyat Cina atau PRC itu memandang sebagai semua mata pelajaran itu penting untuk anak, ya. Tidak boleh ada yang nilainya jelek sama sekali, gitu ya. Jadi semuanya harus bagus ya. Anak itu harus optimal, harus maksimal di segala hal. Sedangkan di Amerika mereka lebih menghargai perbedaan ya, perbedaan keunggulan anak di mana memang mereka mengakui ada anak yang unggul di satu sisi namun mungkin akan memiliki kelemahan di sisi lain. Nah, paradigma itu tidak selalu
kemudian kita katakan, oh paradigma orang tua yang di Cina itu salah, atau oh paradigma orang tua yang di Amerika itu salah, tidak demikian, nah, Dek, ya. Nah, jadi paradigma itu bisa benar ya, bisa benar, bisa salah. Nya itu kita bisa tahu ketika nanti kita mengetahui hasilnya ya. Apakah hasil yang diharapkan oleh masing-masing pemilik paradigma itu memang sesuai gitu ya. Nah, bagi orang tua di Cina barangkali memang anaknya harus kerja keras ya, kerja keras, kerja keras. Kenapa? Karena mereka memandang persaingan itu sangat ketat. Di masa depan untuk menjadi orang yang sukses harus bisa segala hal kayak gitu ya. Nah, namun di Amerika mungkin mereka memandangnya em, mungkin ya untuk pekerjaan itu tidak selalu tidak selalu di bidang formal gitu ya. Anak itu bisa berprestasi, bisa bahagia dari jalurnya masing-masing. Nah, itu memang perbedaan ya, perbedaan cara pandang, perbedaan paradigma. Nah, seperti itulah adik-adik kira-kira apabila kita ilustrasikan paradigma itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di ranah pemrograman juga tak ubahnya seperti itu. Jadi di pemrograman itu juga ada yang namanya paradigma. Setiap programmer itu memiliki paradigma favoritnya sendiri-sendiri ya. Mereka melihat suatu aplikasi, melihat suatu program, melihat suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan program itu eh, secara berbeda. Ya, dari kacamata saya mungkin suatu permasalahan itu bisa dibagi ke dalam kelas-kelas, objek dan seterusnya. Tapi mungkin di POV-nya atau di sudut pandangnya adik-adik mungkin berbeda. Suatu permasalahan atau suatu program itu bisa dikelompokkan, dibagi-bagi ke dalam function-function. Nah, itu mungkin itu bisa berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan paradigma pemrograman. Nah, lalu kenapa kita perlu tahu apa yang namanya paradigma pemrograman ini? Karena apabila kita menguasai paradigma pemrograman, adik-adik, maka kita akan bisa memecahkan masalah menjadi solusi yang bisa dibuat source code-nya, gitu ya. Kita bisa melihat, bisa menganalogikan suatu permasalahan itu, bisa menganalogikan, kita bisa translate, kita bisa terjemahkan ke dalam kode-kode program. Karena memang pada akhirnya ya kita itu ketika membuat suatu aplikasi, pada akhirnya memang harus mentranslate, harus menerjemahkan permasalahan yang di dunia nyata menjadi suatu hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi ya. Selain itu, ketika kita bisa uh, paham ya, bisa paham atau bisa mengerti ya tentang paradigma pemrograman, maka kita juga akan bisa menstrukturkan program. Program kita itu bisa lebih rapi gitu ya. Ketika program kita rapi, source code program kita rapi, apa yang terjadi? Nah, tentu saja akan banyak keuntungan di sana nanti. Terutama keuntungan yang paling utama adalah kode program itu mudah di maintenance, mudah dipelihara. Kemudian berikutnya kita juga bisa mengatur alur data dan kontrol. Jadi lebih teratur lah ya. Jadi data itu dari UI misalkan, terus kemudian ke controller misalkan, terus kemudian ke database ya, itu misalkan itu demikian ya. Jadi dari source code yang mana lari kemana dan seterusnya itu kita bisa atur dengan lebih mudah. Kemudian juga kita bisa berinteraksi dengan komputer dan sumber daya memori. Jadi ketika kita memiliki pemahaman yang bagus tentang paradigma, kita bisa em, efisien lah ya, bisa bisa perlahan-lahan nanti kita akan menjadi seorang programmer yang efisien, sehingga tidak sekedar membuat program yang hanya pokoknya jalan selesai gitu ya, tapi benar-benar bisa membuat program yang memang bisa berjalan dengan baik dan efisien di perangkat-perangkat yang dimiliki oleh pengguna gitu ya, Dede ya. Nah, terus kemudian ini tadi adalah bagaimana ya, bagaimana paradigma itu bisa mempengaruhi cara kita ya, cara kita tadi untuk membuat program tadi ya dari ya. Jadi paradigma itu bisa memecahkan bagaimana cara kita memecahkan, mempengaruhi bagaimana cara kita memecahkan masalah, bagaimana cara kita menstrukturkan program, bagaimana cara kita mengatur alur data dan kontrol, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan komputer dan sumber daya memori. Nah, lalu kemudian mengapa paradigma pemrograman penting? Karena yang pertama adik itu nanti bisa mempengaruhi desain dan struktur program ya, seperti di atas tadi ya, ada struktur program. Terus kemudian dia juga bisa membantu kita untuk memilih alat tools ya atau bahasa pemrograman yang tepat sesuai dengan paradigma yang kita pilih. Gitu. Terus kemudian nanti tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim. Jadi suatu tim pengembang perangkat lunak yang sepakat terhadap paradigma tertentu itu akan bekerjanya itu akan lebih efektif gitu ya, dari akan lebih bagus. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan pola pandang, pola pikir gitu ya. Nah, kalau misalkan tim itu cara pandangnya berbeda, maka bisa jadi nanti tujuan akhirnya tidak akan tercapai ya. Kalau misalkan paradigmanya sama, sepakat, maka bisa jadi lebih mudah. Lalu kemudian juga mendorong pola pikir yang lebih baik dalam menjalankan masalah ya, karena paradigma yang berbeda akan mengajarkan kita cara berpikir yang berbeda. Jadi tidak juga kita harus itu
fanatik ya ke paradigma tertentu. Seperti saya, misalkan saya tuh suka OOP ya. Kenapa? Karena yang diajarkan ke saya dulu itu adalah OOP gitu. Nah, tapi sekarang, tapi dulu waktu saya masih belum jadi dosen ada deh ya, nah, saya memandang OOP itu yang the best gitu, dan seterusnya. Tapi terus kemudian mata saya terbuka, di situ saya melihat ada paradigma lain yang memang dia memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu. Contohnya adalah functional programming. Nah, saya terbuka untuk bagaimana mempelajari juga ya functional programming sehingga kita bisa memandang sesuatu itu dengan cara atau dengan apa sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, terus kemudian kalau kita cermati lagi, sebenarnya paradigma pemrograman itu ada banyak ya, Adik ya. Jadi sejak pertama kali pemrograman itu ditemukan sampai sekarang itu sebenarnya terdapat beberapa paradigma yang bermacam-macam ya. Nah, di sini saya angkat ada 7 ya, ada 7 paradigma pemrograman yang cukup populer dan banyak digunakan di industri. Nah, yang pertama adalah tentu saja paradigma pemrograman yang paling awal sebelum ada OOP, sebelum ada fungsional dan seterusnya itu di awal mula ada bahasa pemrograman ya. Jadi program itu merupakan suatu kumpulan dari instruksi ya, instruksi yang dijalankan mulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya, yaitu satu demi satu maju ke depan, itu disebut sebagai paradigma pemrograman imperatif ya, imperatif atau imperatif programming ya. Nah, itu adalah paradigma pemrograman yang paling awal dulu sebelum ada Java, sebelum ada apa namanya si ini Dart juga ya, itu belum, masih jauh dulu ya di awal-awal. Nah, terus kemudian maju ke berikutnya ya, beberapa masa kemudian ya dia muncul suatu paradigma yang em, memperbaiki dari imperatif programming ini, di mana kode itu tidak hanya dijalankan satu gitu, tetapi bagian-bagian yang sama itu bisa dikumpulkan ke dalam suatu kelompok yang disebut sebagai prosedur ya, prosedur. Ya, prosedur itu adalah ketika kita, jadi di dalam paradigma ini suatu proses itu dibagi menjadi prosedur. Nah, analoginya kurang lebih seperti ketika kita melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sana ada banyak prosedur yang perlu kita lakukan. Misalkan prosedur ujian ya. Terus kemudian pertama prosedur pendaftaran, terus kemudian prosedur ujian, prosedur daftar ulang, prosedur ospek dan seterusnya kita sampai kita menjadi mahasiswa baru di Polinema misalkan seperti itu. Ya, jadi di paradigma yang procedural programming ini ya, itu program itu dibagi menjadi prosedur-prosedur, di mana prosedur itu bisa dipanggil berulang-ulang gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di bahasa pemrograman itu di C ya. Kemudian Pascal, kemudian Go juga bisa ya. Di Pascal dulu saya pernah belajar Pascal, memang di situ ada keyword prosedur ya, prosedur gitu. Nah, terus kemudian di paradigma yang berikutnya ada OOP atau Object Oriented Programming. Ini adalah paradigma pemrograman yang memandang bahwasanya software atau aplikasi itu adalah, atau kasus dalam dunia nyata itu bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Berdasarkan kelas, berdasarkan objek ya. Jadi suatu aplikasi itu merupakan kumpulan dari objek yang saling berinteraksi kalau di paradigma pemrograman OOP ini. Nah, ini sangat-sangat populer adik-adik sampai sekarang ya. Ini favorit saya, OOP itu sangat populer karena dia memang cocok digunakan untuk aplikasi yang berskala besar. Ya, jadi ketika adik-adik membuat suatu aplikasi yang memang mungkin itu kompleks gitu ya. Mungkin adik-adik membuat siakat gitu ya, atau sistem informasi rumah sakit dan seterusnya, maka gunakanlah OOP ya, OOP. Jadi adik-adik makanya di semester lalu itu belajar OOP itu 1 semester ya. Nah, kalau di sini nanti kita cuma paling 1 pertemuan aja ya, setengah pertemuan paling ya. Nah, kita cuma mengulas ulang, kita pelajari lagi bagaimana sintaksnya. Terus kemudian berikutnya ada juga yang sekarang lagi mulai naik daun ya, itu adalah paradigma pemrograman yang cukup cukup baru ya saya kenal gitu ya. Nah, dulu saya kenalnya OOP duluan. Enggak sih, pertama itu saya kenalnya prosedural ya, prosedural dari Pascal. Saya belajar Pascal itu dulu prosedural. Terus kemudian di kelas 2 saya belajar OOP pakai C++, ya, terus kemudian pakai Java.
Nah, terus kemudian berikutnya itu ada yang kekinian itu functional programming. Jadi functional programming itu bukan yang ini tadi ada deh ya, bukan yang sampai membagi program ke dalam function-function terus kawan bukan tidak sekedar itu ya. Kalau cuma dibagi ke dalam function dipanggil bolak-balik gitu aja itu namanya adalah procedural programming. Tetapi kalau functional programming yang di sini itu berbeda. Jadi suatu program, suatu aplikasi itu dianggap sebagai kumpulan ya fungsi ya, kumpulan fungsi yang saling berinteraksi. Fungsi di sini adalah fungsi yang memiliki kriteria tertentu seperti fungsi apa namanya fungsi immutable atau pure function dan seterusnya. Jadi ada kriteria fungsinya itu seperti apa? Nggak sekedar hanya fungsi saja, tapi fungsi-fungsi itu nanti ada kriterianya. Gitu ya, ada. Ini adalah functional programming. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan mempelajari dua ya, object oriented programming dan functional programming. Berikutnya ada logic programming. Ini adalah bagaimana cara kita melihat suatu aplikasi itu didasarkan kepada logika dan aturan atau rules. Ya, ini dia tidak menuliskan bagaimana cara menyelesaikan masalah, tapi apa yang harus dipenuhi ya. Syaratnya yang harus dipenuhi itu apa? Jika seperti ini maka nanti harus melakukan apa? Jika seperti itu maka harus melakukan apa? Nah, ini salah satu contoh bahasa programannya mungkin belum ada yang tahu ya, mungkin ya. Ini namanya adalah bahasa pemrograman Prolog. Dulu saya pernah belajar waktu di D4 tuh ya, itu memang cukup wow ini apaan sih gitu karena saya lihatnya aneh gitu ya. Nah jadi gitu ada deh, jadi beda paradigma itu bisa jadi kok gini sih kok gitu sih gitu ya, sama seperti misalkan si orang Cina itu memandang orang Amerika tadi aneh gitu ya, kok kamu anakmu dibiarin kayak gitu sih gitu ya. Nah dari sisi orang Amerika memandang orang Cina juga aneh, anakmu loh kak seakan tak nggak kasihan tak anakmu itu kamu peleter kamu apa namanya dipus seperti itu ya. Nah, itu memang bisa begitu ada ya. Beda paradigma sama misalkan sudah mengadopsi paradigma tertentu, kemudian belajar paradigma yang lain bisa jadi akan sangat asing dan membingungkan. Itu tidak masalah. Ya memang seperti itu hal yang umum. Tapi kalau misalkan kita mau terbuka, ya kita mau berpikir ya, kita mau agak sulit lah dikit. Nah, itu sebenarnya bisa kok. Kemudian berikutnya ada declarative programming. Ini pokoknya ketika kita membuat program itu kita susun dia sebagai instruksi-instruksi yang kita nggak perlu jelaskan bagaimana cara memenuhinya. Ya. Contoh misalkan yang paling terkenal itu di SQL. Ya. Ketika ada adik ngoding SQL, misalkan ya yang SQL yang paling sederhana, select bintang from mahasiswa. Kita tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, yang adik-adik tuliskan kan cukup itu saja. Pokoknya tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Kita nyuruh aja. Kita nggak perlu apa namanya, kita nggak perlu jelentrekan, kita nggak perlu detailkan bagaimana langkah-langkahnya itu nggak perlu ya. Bagaimana kalau kita misalkan menggunakan Java ya, tentu saja kita akan melakukan perulangan ya, pencapangan terus hingga kita menampilkan tabel. Nah, kalau declarative programming itu kita cuma declare ya, kita cuma nyuruh tanpa perlu tahu caranya seperti apa. Nah, ini contoh yang paling populer itu ada di SQL, kemudian di HTML, CSS gitu ya. Di HTML itu ada deh ya, kita buat button gimana di HTML ya, input type button ya. Nah, sudah jadi button tiba-tiba di layar muncul jreng gitu ya. Nggak ngurus buatnya buttonnya seperti apa. Nah, kalau di Java kan beda. Kita harus membuat button itu dengan kode-kode yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah declarative programming. Terus kemudian yang terakhir ada event driven programming. Ya, event driven programming itu biasanya akan digunakan oleh programmer-programmer yang dia sedang membuat aplikasi GUI ya, aplikasi berbasis GUI. Itu akan menggunakan event driven. Event driven itu artinya adalah suatu proses itu bakalan dijalankan berdasarkan event-event tertentu. Misalkan ada button, ketika diklik keluar tulisan Hello World gitu ya. Nah, maka Hello World akan dijalankan ketika ada apa? Ketika ada klik. Nah, itu adalah event driven programming. Dulu yang terkenal itu event driven itu Visual Basic ya di Windows, terus kemudian apa WPF, .NET dan seterusnya itu tinggal nanti kita kalau program itu gambar dulu ya, gambar dulu user interface-nya, terus kemudian dikasih button, dikasih text box ya, ketika ada action buttonnya kita klik 2 kali, klik klik nanti akan kebuka apa namanya editor source code-nya, kita masukkan prosesnya di situ. Nah, itu kalau event driven programming. Oke, ini tadi macam-macam paradigma pemrograman ya. Ada 7 tadi ya. Dari awal ada imperatif, prosedural, OOP, FP, logic programming, declarative programming, dan event-driven programming. Nah, lalu untuk yang paling banyak digunakan sekarang, kira-kira apa Pak ya? Nah, ini kalau yang saya ketahui ya, menurut pengamatan pribadi saya, saat ini itu yang banyak digunakan itu tentu saja adalah OOP ya. Jadi software-software yang besar, software-software yang gede itu biasanya akan dibuat dengan menggunakan paradigma pemrograman berbasis objek. Kenapa? Karena memang dia cocok. Ya, dia bagus sekali OOP itu apabila source code sampean itu banyak ya. Jadi bisa diganti, bisa dikelompokkan ke dalam file-file yang kecil gitu, ke dalam kelas-kelas yang kecil sehingga
akan bisa lebih mudah nanti ketika misalkan dicari atau dimodifikasi ya. Terus kemudian fungsional, fungsional itu juga sekarang sedang mulai naik daun, dia dipakai di beberapa framework yang terkenal ya seperti React ya, React di JavaScript ya, terus kemudian Flutter ya itu juga pakai juga fungsional juga walaupun sebenarnya si Dart ini dia itu merupakan bahasa itu yang utamanya dia paradigmanya adalah OOP tapi dia support juga terhadap paradigma fungsional serta bahasa pemrograman skala. Berikutnya ada prosedural ya. Prosedural itu juga cukup populer itu masih digunakan di banyak bahasa pemrograman seperti di Go, C, Python ya untuk scripting cepat ya. Kemudian deklaratif, deklaratif juga ini banyak sekali digunakan tentu saja di HTML, CSS sama SQL ya, Dek, ya. Terus kemudian event driven itu saat ini banyak digunakan di JavaScript ya, on click ya, on action dan seterusnya itu ya JavaScript. Dan juga bisa nanti ketika sudah kita pakai Flutter terus kemudian seperti di Swift UI misalkan di apa namanya platformnya Apple gitu ya. Nah, sebagai catatan, saat ini juga sebenarnya banyak bahasa modern itu yang mendukung multi paradigma. Agak berbeda dengan Java, ya, di mana Java itu dia mendeklarasikan dirinya itu pure OOP ya. Nah, tapi menariknya di Java yang baru-baru itu mereka juga menyisipkan fungsional, walaupun sebenarnya terlihat agak kurang natural gitu ya, karena fungsionalnya itu tidak menyeluruh ya. Kalau Java itu kita tahu memang dia paradigmanya itu yang disupport utama adalah OOP. Nah, tapi bahasa modern, bahasa-bahasa pemrograman modern yang baru-baru itu, mereka banyak yang bisa support multi paradigma, ya. Nggak cuma satu. Seperti contohnya Dart, Python, Python itu bisa OOP, bisa fungsional bisa, ya. Terus kemudian apalagi prosedural bisa juga, gitu ya. Nah, JavaScript, ya JavaScript itu malah aslinya sebenarnya fungsional ya, tapi dia kemudian dibungkus ya, diberi sintak-sintak tambahan sehingga dia bisa OOP juga. Ya, dulu saya ingat betul tahun 2010 ya tahun 2010 2016 itu di JavaScript tuh nggak ada keyword class itu nggak ada dari adanya cuma function. Kita mau bikin kelas itu pakai keywordnya function ya function terus kemudian nanti dikasih kurung kurangnya kasih kurung kasih apa namanya metode lagi di dalam kasih function lagi dalam function sangat membingungkan bagi orang yang apa namanya terbiasa dengan OOP. Tapi di JavaScript yang baru ECMA script yang standar yang baru itu ada keyword class. Sekarang kalau membuat kelas itu di JavaScript kita langsung pakai keyword class gitu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya di mana suatu bahasa pemrograman itu bisa support multi paradigma. Nah, lalu kemudian Pak, mana nih yang harus dipilih ya? Ini kalau kita punya paradigma banyak gitu. Terus mana yang harus saya pilih? Gitu ya. Apakah ada aturan tertentu? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi tidak ada aturan apa namanya aturan baku gitu ya yang pasti bahwasanya kita harus memilih algoritma OOP ya. OOP terus tidak juga ya. Jadi dalam memilih algoritma yang cocok itu biasanya kita bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita mempertimbangkan dulu jenis proyeknya seperti apa. Ya, misalkan kalau aplikasinya besar atau harus di maintenance dalam jangka panjang, maka saya sarankan adik-adik nanti menggunakan paradigmanya itu OOP. Nah, kalau misalkan aplikasinya itu berupa analisis data, yang pokoknya yang kita butuhkan cuma reportnya, ketika reportnya udah kita kasihkan ya udah urusan selesai gitu ya, nggak ada maintenance dan seterusnya, nggak ada penambahan fitur, nggak ada ya. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsional dan imperatif. Ya, itu contohnya seperti di kalau yang apa namanya di Python itu apa dari namanya Jupyter Notebook ya di Jupyter Notebook itu kita kan nggak bikin kelas objek di situ ya langsung ada blok tulisan kita ketikkan kita run per blok gitu ya nah itu kita bisa menggunakan fungsional atau imperatif kemudian kalau aplikasinya itu aplikasi GUI misalkan ya GUI desktop atau GUI web nah kita disarankan menggunakan event driven dan OOP nah makanya nanti ketika kita mengerjakan ketika kita masuk ke Flutter ya di sana itu nanti kita akan ketemu kelas-kelas itu, kelas-kelas gitu ya. Karena memang yang dipromot, yang disarankan oleh Flutter itu adalah kita pakainya OOP dan event driven. Tapi nanti di beberapa aspek juga kita nanti akan dianjurkan juga pakai fungsional ya. Kemudian kalau misalkan sistemnya kecil dan cepat, nah itu kita mungkin dianjurkan bisa menggunakan yang prosedural ya karena kalau sistemnya kecil seperti misalkan sampean bikin aplikasi yang jalan di microwave, aplikasi yang jalan di AC, aplikasi yang jalan di proyektor, dan seterusnya, itu biasanya mereka kapasitas memorinya sangat kecil sehingga tidak memungkinkan kalau misalkan kita buat sebagai kelas-kelas gitu ya. Kemudian apa namanya untuk kalau misalkan kita mau bikin pencocokan logika atau aturan gitu ya kita bisa pakai logic programming ya bahasanya Prolog. Ada bisa kalau penasaran bisa Google saja ya bahasa pemrograman Prolog.
Nah, kalau misalkan kita nggak mempertimbangkan dari jenis proyek, misalkan ya kita bisa mempertimbangkan berdasarkan tim kita seperti apa. Ya, apakah tim kita itu terbiasanya itu paradigma OOP atau jangan-jangan mereka biasanya itu pakai FP. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Terus kemudian mana yang nanti debugnya mudah apa enggak, ya testingnya mudah apa enggak, mudahan mana OP sama FP. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan dengan tim ya. Ini pertimbangan berdasarkan tim. Atau kalau enggak, kita gunakan pertimbangan bahasa pemrograman. Kita gunakan paradigma yang sesuai dengan support dari bahasa pemrogramannya. Contoh misalkan, proyek kita diputuskan dibuat menggunakan Java. Ya jangan pakai fungsional ya. Java itu dia supportnya adalah OOP gitu ya. Nah, tapi sebaliknya misalkan ketika kita program atau aplikasi proyek kita itu diputuskan menggunakan bahasa pemrograman Haskell. Wah, apa itu Pak bahasa pemrograman Haskell? Ya, bahasa pemrograman Haskell itu adalah salah satu pionir di apa paradigma fungsional ya. Jadi kalau kita pakai Haskell ya nggak bisa pakai OOP, jangan maksa ya. Jadi kita pakai kalau Haskell itu paradigmanya fungsional. Jadi seperti itu adik-adik ya. Kalau misalkan pengen menentukan paradigma mana yang digunakan ya dipertimbangkan saja proyeknya seperti apa atau kalau nggak gitu timnya seperti apa atau kalau nggak gitu bahasa yang digunakan apa saja atau ketiga-tiganya sama jadikan pertimbangan secara sekaligus. Ya. Oke, nah berikutnya adalah topik yang kedua. Kita masuk, tadi kita sudah tahu ya, paradigma pemrograman itu apa ya. Jadi paradigma itu adalah secara intinya adalah bagaimana cara kita memandang suatu aplikasi itu kita kategorikan, kita kelompokkan seperti apa source code-nya. Itu adalah paradigma ya di bidang pemrograman. Kemudian kita tadi juga apa namanya sudah tahu tentang banyak hal ya seperti misalkan tadi itu bagaimana caranya kita em, ada apa aja sih paradigma pemrograman yang ada saat ini gitu ya. Terus kemudian sekarang ini yang populer seperti apa, lalu bagaimana kita memilihnya itu kita sudah paham. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu tentang paradigma. Nah, mari kita masuk ke dua paradigma yang utama yang disupport oleh Dart. Yang pertama adalah tentu saja pemrograman berorientasi objek. Setelah ini nanti kita akan belajar pemrograman yang fungsional ya. Oke, untuk yang bab pemrograman berorientasi objek, saya tidak akan berlama-lama karena adik-adik ini sudah belajar ya sejak semester lalu itu satu semester ya belajar mata kuliah PBO. Nah, di sini kita nanti tinggal akan belajar konversi sintaknya saja. Jadi seperti yang saya bilang, belajar pemrograman itu berbeda dengan belajar bahasa pemrograman ya. Nah, ini adalah pemrograman berorientasi objek adik-adik ya. Sebagaimana kita tahu, object oriented programming itu dengan paradigma ini kita itu melihat suatu aplikasi, suatu sistem atau suatu permasalahan itu merupakan kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan ya, yang saling berinteraksi, gitu ya. Nah, kenapa sih kok kelas dan objek ya di dalam OOP ini kenapa yang selalu diomongkan itu kelas objek, kelas objek, kelas objek ya? Karena memang kelas objek ini adalah fondasi atau dasar dari paradigma ini ya. Nah, sama halnya dengan functional programming nanti sama juga akan ngomongin function, function, function. Kenapa? Ya karena memang function itu adalah dasar dari paradigma pemrograman fungsional. Nah, jadi yang pertama dia merupakan fondasi atau dasar dari OOP ya. Nah, sebagai contoh di Dart itu hampir semua elemen UI di Flutter itu adalah objek ya, objek dari kelas tertentu. Terus kemudian dengan kelas dan objek kita bisa mengorganisasikan kode kita menjadi lebih baik ya karena kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas ya sehingga nanti ketika ada permasalahan atau dibutuhkan untuk diperbaiki program kita itu kita bisa lebih mudah mencari dan melakukan perbaikan di tempat yang mana seharusnya. Lalu kemudian reusabilitas ya. Jadi di dalam OOP itu keunggulannya yang digadang-gadang adalah reusability ya, reusability. Jadi reusability itu adalah di mana ketika kita pernah menuliskan suatu kode program itu nanti bisa dipakai lagi di proyek yang lain tanpa harus ngedit sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan reusabilitas. Kalau ada adik bilang, "Pak, ini saya nulis program tapi tak pakai lagi kok. Saya nggak pakai OOP tapi saya pakai lagi kok di proyek lain ya." Lah, sekarang saya tanya, diedit apa enggak gitu ya. Kalau misalkan dipakai di proyek lain tapi perlu diedit-edit gitu ya, Ctrl F diganti-ganti refaktor. Nah, itu berarti bukan reusabilitas. Reusabilitas itu adalah ketika kita menggunakan kembali kode yang lama tanpa harus ngubah lagi. Kita bisa mendapat manfaatnya sama persis ketika di proyek sebelumnya tanpa harus mengubah source code yang sudah kita buat. Itu adalah reusabilitas ya. Terus kemudian kelas objek itu juga penting karena dia akan memudahkan pengembangan proyek besar. Jadi ketika di dalam proyek besar misalnya untuk nanti yang kita buat dengan Flutter ya jadi OOP ini dia bisa memudahkan kolaborasi antar programmer berdasarkan pembagian tugas misalkan kita bagi tugas oke kamu kerjakan kelas ini atau oke kamu kerjakan modul ini ya itu dia akan lebih mudah itulah kenapa kelas dan objek itu menjadi yang utama sentral yang penting di paradigma pemrograman berorientasi objek.
Nah, baik untuk lebih memahami itu lebih membantu kita dalam memahami sintaksis bahasa pemrograman ya, object oriented programming di bahasa pemrograman Dart. Nah, mari kita tengok ya, mari kita angkat satu studi kasus yang sering kita jumpai ya. Salah satunya adalah ini game ini ya, ketika di Chrome, nah dari pakai Chrome, terus kemudian internetnya hilang, ya nanti akan muncul dinosaurus lompat-lompat itu ya, yang dipencet spasi lompat, terus kemudian ada kaktusnya jalan, ya nanti kalau kaktusnya terlewati skornya nambah. Bagi yang belum pernah nyoba, silakan dicoba sekarang ya di Chrome-nya masing-masing ya. Nah jadi ini adalah satu contoh studi kasus. Ini adalah satu contoh aplikasi ya real kan ya aplikasinya kita pernah lihat ya. Banyak di antara kita pernah lihat aplikasi ini. Nah, pernahkah adik-adik terpikir ya bagaimana sih caranya programmer itu membuat aplikasi semacam ini ya? Nah, kalau menggunakan pemrograman berorientasi objek, maka ini akan lebih mudah ya. Nah, coba kita bayangkan suatu program ini itu merupakan kumpulan dari objek-objek yang saling berinteraksi. Nah, maka sebenarnya di dalam suatu aplikasi game Dino Jam ini nanti akan ada beberapa objek ya, akan ada banyak objek. Ya, di antaranya objeknya tentu saja objek dinosaurus ya. Nah, terus kemudian ada objek kaktus ya. Terus kemudian nanti kadang itu kalau misalkan skornya udah banyak akan keluar burung ya, burung lompati juga ya atau nunduk gitu ya. Nah, terus kemudian ada objek ini layarnya ya, stage-nya ya, di mana ke kanan terus gitu kan, kadang-kadang ada awan gitu ya. Nah, itu adalah objek yang di latar belakangnya dan kemudian tentu saja objek yang ini ya, objek yang untuk menampilkan papan skor ya. Nah, itu kan masuk akal ya dari ya. Jadi memang kenyataannya memang demikian. Jadi dalam game ini ada banyak objek yang saling berelasi. Berelasi. Kalau kita visualisasikan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di dalam dino jam tadi itu ada dino, ada ground, ya, ada kaktus, ada burung, ada score counter. Pak, lalu apa itu yang di garisnya di kotak-kotak atau garis putus-putus sama Pak Yobi gitu ya? Nah, maksudnya garis kotak-kotak ini adalah garis putus-putus ini adalah bahwasanya objek tersebut abstrak, ya, objek tersebut abstrak. Pak, apa yang dimaksud dengan objek abstrak? Objek abstrak itu adalah ketika sampean diminta menunjukkan, ya, diminta menunjukkan itu bisa beda-beda hasilnya ya. Nah, contoh misalkan saya menanyakan kepada salah satu dari adik-adik misalkan sebutkan satu objek, tunjuk ya, tunjuk satu objek ya, tunjuk satu objek yang ada di game ini, tunjuk satu aja ya. Nah, ada yang nunjuk dino ya. Terus kemudian nanti saya tanya lagi mahasiswa yang lain ya. Tunjukkan satu objek di game ini, ada yang nunjuk kaktus ya. Tunjukkan satu objek dalam game ini, ada yang nunjuk papan skor ya. Tunjukkan kan dan macam-macam ya. Jadi jawabannya itu bisa beda-beda ya. Itu cirinya kelas abstrak seperti itu. Ketika kita suruh nunjukin ya jawabannya bisa beda-beda ya. Tapi di dalam hal yang berbeda-beda itu ada suatu kesamaan, ya, ada suatu kesamaan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kelas abstrak. Contoh kesamaannya gimana, Pak? Baik dino maupun ground maupun score counter atau kaktus atau bird itu mereka sama-sama punya apa, Adik? Kalau kita lihat di dalam dunia game ya dulu itu ada mata kuliah game ya, tapi sekarang udah nggak ada ya. Nah, jadi kalau kita melihat dalam dunia game itu pasti kalau kita mau merender sesuatu di layar, dia akan punya koordinat layar. Ya. Nah, jadi kenapa dinonya bisa muncul di sebelah kiri? Kenapa kaktusnya itu bisa jalan? Karena biasanya itu akan memanipulasi koordinat objek di layar ya. Baik itu sumbu X maupun sumbu Y sehingga nanti bisa diatur-atur posisinya di mana. Ya, jadi si semuanya yang ada di dalam game itu dia adalah game objek misalkan ya. Kita beri nama sebagai game objek. Semua game objek pasti punya apa namanya X sama Y, sumbu X nilai X sama sumbu Y. Nah, makanya dari itu semua objek ya, ada semua semua objek yang ada di game tersebut merupakan turunan dari game objek. Nah, ini adalah cara kita melakukan abstraksi ya atau memandang suatu game itu menjadi sesuatu yang berbasiskan kumpulan objek yang saling berinteraksi. Ya, jadi ini maksud saya putus-putus ini adalah kelas abstrak di mana kelas abstrak game objek ini nanti akan mewariskan ya metodenya yang ada di sini yaitu bisa diwariskan ke masing-masing kelas anaknya. Ini juga demikian ya ada obstacle ya obstacle itu maksudnya rintangan ya rintangan ada kaktus ada bird ya ada kaktus ada bird. Nah ini juga sama ketika kita sebutkan ketika misalkan saya tanya di dalam game ini ya adik sekalian tunjukkan satu objek rintangan. Nah, ada yang nunjuk kaktus ya, ada yang nunjuk nanti burung kalau misalkan pas ada yang burung itu lewat gitu ya. Nah, ini juga sama kelas abstrak. Nah, kelas obstacle atau rintangan ini dia ada dua macam ya, bisa jadi kaktus, bisa jadi burung. Nah, ini adalah salah satu contoh ada ya bagaimana kita mengabstraksikan atau
melihat ya, saya itu melihat game itu tadi sebagai kumpulan dari objek yang saling berinteraksi. Ya. Oke, nah sekarang kita udah paham nih. Nah, untuk konseptualnya. Nah, mari kita sekarang lanjut ke bagian ini ada deh ya, source code-nya ya, di sintaksisnya. Ya. Oke, ya ini sintaksis kelas dan objek. Untuk kelas dan objek itu nanti sintaknya seperti ini ada deh. Jadi sampean tulis kelas, terus kemudian Dino, jangan lupa di sini pakai Pascal case ya, artinya huruf depannya huruf besar. Kelas Dino, terus kemudian di sini adalah caranya kita membuat properti. Kalau misalkan di Java beda ya, propertinya biasanya private, integer dan seterusnya. Kalau di Dart kita bisa membuat suatu properti hanya dengan seperti ini saja. Pokoknya ditaruh di luar di bagian luar dari suatu kelas, kemudian dikasih tipe data, nama variabelnya apa, terus kemudian sama dengan nilai awalnya berapa. Ya, contoh ini di kelas Dino ini dia punya integer x, integer y, bool, is jumping sama dengan false ya. Nah, terus kemudian dia punya metode jump. Ini adalah contoh sintaks untuk membuat kelas. Tidak perlu ada public class gitu ya. Langsung kelas Dino ini juga bisa. Nah, ini adalah kelas ada ya. Jadi kelas itu adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Jadi si kelas itu dia lebih ke arah kita, dari ya, lebih ke arah programmer gitu ya. Jadi ketika suatu kode itu masih di coding ya, masih di editor, belum dijadikan suatu aplikasi yang berjalan, maka dia belum menggunakan RAM ya. Nah, si kelas ini nantinya ketika program sudah berjalan, maka dia akan dipanggil untuk menjadi suatu objek. Nah, ketika menjadi objek inilah dia akan mulai memakan tempat ya, baik itu di RAM maupun di CPU. Nah, ini contohnya ini ya, void main dino sama dengan dino spasi dino 1 sama dengan dino ya. Ini kalau cara kita untuk membuat objek dari suatu kelas. Ya, disebutkan kelasnya namanya apa, spasi nama variabelnya apa, terus kemudian sama dengan, lalu kemudian nama kelasnya kurung buka kurung tutup. Ini kita memanggil konstruktornya. Memanggil metode jamnya gimana? Tinggal dari objeknya ini kita panggil dot jam. Ya. Oke, berikutnya adalah konsep enkapsulasi ya atau encapsulation. Nah, enkapsulasi itu merupakan salah satu pilar dari OOP ya, dari ya. Kita tahu ada tiga pilar. Yang pertama adalah enkapsulasi, yang kedua adalah inheritance, dan yang ketiga adalah polymorphism. Nah, enkapsulasi itu adalah menyembunyikan data internal agar menyembunyikan agar objek itu tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Di mana dia hanya membolehkan akses melalui getter and setter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Ya. Kemudian mempermudah kita untuk melakukan maintenance kode. Nah, ini ada deh untuk contohnya. Jadi kita juga bisa bikin ya atribut private itu juga bisa, tapi nggak perlu kata-katanya ditulis privat ya, private, integer, score nggak perlu ya. Kita cukup dengan menggunakan underscore. Kalau ada adik mau membuat properti yang private, itu silahkan dikasih underscore di nama depannya, maka otomatis dia akan menjadi properti public. Ya. Nah, kalau misalkan mau ini bisa ada getter-setternya gimana? Nah, tinggal langsung nanti ada dek di dalam kelasnya itu bisa membuat getter seperti ini. int get spasi score. Nah, jadi int get spasi score terus arah panah dua ini maksudnya dia adalah ini fungsional salah satu contoh fungsional programming ada dek ya. Nah, jadi get score nanti yang dikembalikan adalah skor yang ini ya. Nah, manggilnya gimana? Ya langsung. Ini kan misalkan var counter sama dengan score counter dari kelas ini ya. Terus kemudian counter increment, print skor saat ini counter score ya, counter dot score ini interpolasi ya dari ya. Oke, jadi skor saat ini adalah dollar counter dot score. Kita ambil nilai variabel skor dari kelas counter ya. Karena dia private nggak bisa kita langsung panggil counter dot underscore score. Nah, itu nggak bisa. Nah, ketika dia apa namanya eh, private, ketika mau diambil maka kita buatkan getter. Cara membuat getternya seperti ini, get score, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, berikutnya ini adalah inheritance ya. Nah, inheritance itu adalah salah satu pilar juga di dalam object oriented programming, di mana inheritance itu akan memungkinkan suatu kelas itu dia mewarisi properti dan metode dari superkelasnya atau dari kelas induknya.
Nah, kemampuan seperti ini itu penting karena apa? Di dalam suatu aplikasi biasanya kita akan membuat source code itu yang kita gunakan berkali-kali ya. Jadi di atas sudah bikin, terus kemudian di bawah nanti bikin lagi, dipanggil lagi, panggil dan seterusnya. Nah, itu kurang efisien. Dengan konsep inheritance nanti dia bisa lebih efisien, ada ya. Dengan cara ketika misalkan kita tahu suatu metode itu bisa digunakan berulang-ulang mau tapi di kelas yang berbeda maka kita bisa letakkan metode itu di kelas induk supaya nanti ketika ada kelas yang extends dari kelas induk tersebut dia akan otomatis ya dia akan otomatis mewarisi metodenya itu walaupun kita nggak tulis ulang di kelasnya. Nah, jadi memang manfaat dari inheritance itu adalah seperti itu supaya kita tidak mengulang-ulang kode yang sering kita pakai walaupun kelasnya itu berbeda. Nah, sebagai contoh ini ya di kelas game object kalau di game dinosaurus itu pasti semua objek baik itu kaktus maupun dinosaurus maupun layar ya itu akan punya satu metode yang sama baik itu apa namanya ini ya score counter terus kemudian dinonya terus kemudian si kaktusnya terus kemudian nah dia pasti akan punya metode yang sama ya kalau misalkan ada adik pikir kira-kira apa metode yang sama untuk semua game objek pasti punya metode itu walaupun nanti caranya berbeda ya. Nah, kalau misalkan ada adik jeli bisa diamati di game Dino itu pasti semua objek dia akan punya suatu metode untuk mengubah dia tampilannya itu seperti apa. Contoh misalkan Dino ini awalnya kayak gini. Ketika saya pencet spasi maka Dinonya akan lompat ya kan. Nah, dia itu akan mengubah tampilan dari yang pertama yang tadi nempel tanah terus kemudian dia lompat. Kemudian skor ini ketika dia misalkan Dinonya itu berhasil melewati kaktus maka skornya akan diupdate dia akan berubah tampilannya. Si kaktus ya ketika misalkan halamannya ini jalan ya maka dia akan berubah posisinya ke kiri, ke sebelah kiri terus ya kaktusnya. Demikian juga burung, demikian juga yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagus ya di mana sebaiknya kita itu menerapkan yang namanya inheritance. Ya, jadi di dalam kelas induknya tadi game object itu kita letakkan metode em, tadi yang untuk mengupdate posisinya taruhlah misalkan namanya metode update ya. Kita taruh di atas. Jadi alih-alih sampai membuat metode update di sini nulis update, void update, void update, void update, void update, void update, void update kayak gitu terus ya. Nah, mendingan metode update-nya itu tadi kita letakkan di kelas induknya. Ya, itu adalah salah satu keuntungan dari kita menggunakan inheritance. Ya. Nah, jadi di sini tadi ya di contoh misalkan game object tadi ya kita punya X, kita punya Y, kemudian kita punya metode update ya update-nya ini kita tidak jadikan private ya sehingga nanti ketika kita tuliskan kelas Dino itu sebenarnya sudah ada metode update bawaan dari induknya. Ya, ketika kita buat seperti ini kelas Dino extends game object. Nah, maka nanti dia sebenarnya otomatis walaupun tanpa ini ya ketika kita tidak mengoverride maka otomatis dia sudah punya itu variabel X, sudah punya variabel Y, sudah punya juga metode update secara otomatis tanpa kita harus melakukan ngetik secara manual. Ya, ini adalah manfaat dari konsep inheritance. Lalu kemudian berikutnya adalah pemrograman fungsional. Ya, pemrograman fungsional ini adalah paradigma lain yang didukung oleh bahasa pemrograman Dart. Ya, mari kita selanjutnya bersama-sama untuk mempelajari paradigma pemrograman ini. Oke, ini adalah pemrograman fungsional ada ya. Jadi berbeda dengan OOP yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Ya, mungkin kalau OOP sudah pernah ada dipelajari di semester sebelumnya yaitu satu semester penuh. Ya. Nah, kalau yang pemrograman fungsional ini mungkin baru. Nah, saya nebaknya mungkin banyak di antara adik yang berpikiran bahwasanya pemrograman paradigma fungsional atau functional programming atau FP itu akan eh, memandang suatu program itu merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi terus kemudian dipanggil bolak-balik. Jadi membagi program terus kemudian dibagi ke dalam fungsi-fungsi terus kemudian dipanggil. Ya itu ada benernya, tapi juga nggak sepenuhnya benar ada ya. Nah saya awalnya juga mengira seperti itu. Functional programming itu saya kira yang pokoknya kode program dikumpulkan ke dalam fungsi-fungsi terus kemudian nanti dipanggil lagi. Saya pikir cuma gitu aja gitu ya. Dulu saya mikirnya ngapain sih cuma gini aja kok dibahas aja kok populer kok booming gitu ya. Nah ternyata berbeda. Ya ternyata berbeda. Memang dia kita masukkan ke dalam fungsi-fungsi, tapi nanti ada hal-hal baru ya, ada hal-hal yang mungkin nanti kita akan maksudnya gimana sih? Nah itu memang memang beda, memang begitu ada dia. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada nanti mungkin bingung, nggak apa-apa kita pelan-pelan nanti di pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama pakai sehingga nanti ada bisa tidak bingung lagi.
ya. Jadi untuk yang apa namanya pemrograman yang sebelumnya tadi, pemrograman paradigma pemrograman yang saya sebutkan di beberapa slide depan tadi, yang kalau cuma fungsi biasa saja, ya, dimana kalau kita tahu biasanya fungsi itu ada parameter sebagai inputnya, terus kemudian nanti akan diproses, kemudian akan di return ya. Nah, ketika seperti itu, ketika parameternya cuma biasa aja, data biasa, maka itu sebenarnya belum merupakan pemrograman fungsional, adik ya. Nah, fungsi yang ada di pemrograman fungsional itu berbeda. Kalau yang cuma biasa saja tadi, itu kita sebut dia sebagai paradigma pemrograman prosedural ya. Jadi paradigma pemrograman prosedural yang ini ya, yang di depan ya, yang di depan tadi yang saya jelaskan tadi ini pemrograman prosedural ya. Nah, kalau yang fungsinya itu fungsi biasa tadi cuma biasa yang seperti kita ketahui bersama. Nah, itu sebenarnya namanya adalah paradigma pemrograman prosedural atau procedural programming. Nah, kalau yang functional programming itu fungsi juga, tapi fungsinya dia itu berbeda ya, fungsinya berbeda. Berbedanya seperti apa? Nah, ada beberapa hal dasar, prinsip dasar yang yang harus kita pahami di dalam pemrograman fungsional atau FP. Nah, yang pertama adalah tentang pure function. Nah, apa itu maksudnya pure function? Ya. Nah, itu pure function. Terus kemudian immutability. Nah, apa itu immutability? Terus kemudian fungsi sebagai data. Nah, bagaimana? Apa itu higher order function? Ya. Nah, ini ada kriteria-kriteria tertentu yang apa namanya yang agak berbeda gitu. Kalau adik memang belum pernah belajar functional programming. Nah, paradigma ini keunggulannya adalah dia lebih mudah untuk dilakukan pengujian, dites ya. Jadi kita bisa nguji program kita itu per function ya. Terus kemudian juga mudah dibaca, mudah juga di maintenance kalau tentunya kalau paham ya, kalau tentunya adik-adik paham. Terutama dalam konteks pengolahan data. Nah, jadi sebenarnya functional programming ini cocoknya ketika kita gunakan untuk pengolahan data. Nah, sistem seperti contoh yang sebelumnya itu dia memang sih bisa ya kalau misalkan kita mau garap dengan menggunakan functional programming. Tetapi ya secara alamiah game itu adalah stateful ya. Game itu adalah stateful dalam artian dia ada data yang berubah ya, ada data yang diubah oleh em, source code di tempat yang lain. Misalkan suatu kelas itu dia bisa mengubah nilai dari kelas yang lain ya. Suatu kelas dia bisa merubah dari kelas yang lain. Nah, ini kalau dibuat menjadi functional programming itu kurang cocok ya, itu kurang cocok. Nah, sehingga kita akan ganti studi kasusnya. Kita nggak lagi pakai untuk status game, untuk contoh game. Karena game itu dia cocoknya digarap atau dikerjakan dengan menggunakan paradigma OOP. Karena memang ada banyak objek, ada banyak perubahan state, perubahan keadaan ya. Berdasarkan event, berdasarkan misalkan si penggunanya mencet spasi kah atau dinonya melompati kaktus kah atau ketika dinonya nabrak kaktus kah dan seterusnya itu dia agak maksa kalau misalkan kita garap dia menggunakan apa namanya functional programming. Nah, kalau functional programming itu cocoknya untuk apa, Pak? Nah, FP itu cocoknya adalah untuk sistem tanpa state ya atau di mana dia tidak ada apa ya, tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh perubahan yang dilakukan oleh komponen yang lain. Ya, sebagai contoh misalkan ketika kita membuat aplikasi yang berbasis data ya. Ketika kita membuat suatu report ya, kita dapat project report analisis data misalkan kita kerjakan menggunakan Python atau Haskell. Maka pokoknya report kita jadikan ya udah ya datanya udah dihitung, udah ditampilin, jadiin grafik selesai. Ya nggak ada diklik kalau usernya klik ini, datanya keluarnya ini. Kalau misalkan usernya nambahin data, keluarnya itu ya. Karena namanya report itu kan datanya udah ready ya. Nah, datanya harus kita tinggal ngikut yang ada di suatu penyimpanan, misalkan file CSV atau basis data, ya sehingga tidak dinamis ya. Itu kita cocok gitu pakai FP itu yang disebut sebagai stateless. Jadi nggak nggak ada inilah perubahan yang kalau ini berubah, yang lainnya berubah kayak gitu enggak ya. Jadi pokoknya berubah aja tanpa harus peduli yang lainnya. Itu istilahnya adalah stateless ya. Oke, nah contohnya aplikasi data ya atau kontainer ya. Kalau adik belajar nanti di semester depan ada mata kuliah cloud, itu nanti akan ada namanya kontainer ya. Kontainer itu dia ketika biasanya dia akan digunakan sebagai replikasi ya, replikasi begitu. Nah, ketika kita melakukan replikasi, dalam artian satu aplikasi itu bisa diupdate, bisa diakses oleh orang banyak, maka dia akan diupdate ya, dia akan diupdate menjadi akan diperbanyak begitu ada ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita membuat aplikasi misalkan pendaftaran mahasiswa baru. Ketika belum ada mahasiswa yang mendaftar, nah maka
si servernya ini akan sepi kan. Nah, ketika misalkan mulai banyak mahasiswa yang mendaftar 500, 1000, 2000 dan seterusnya, bahkan kalau Polinema atau kampus-kampus besar itu biasanya sampai belasan ribu ya pendaftar. Nah, maka aplikasinya itu akan menjadi lambat. Nah, supaya tidak lambat, itu ada teknik di dalam cloud computing itu yang namanya replikasi. Jadi aplikasi itu tampilannya itu kita letakkan di suatu tempat yang terpisah, kontainer namanya. Nah, kontainer ini bisa diduplikasi, di copy sini, copy lagi, copy lagi, copy lagi, copy lagi, sehingga satu satu kontainer bisa melayani sebagian dari user. Enggak seperti aplikasi konvensional di mana 2000 user mengakses satu server saja, kemudian menunggu secara bergantian servernya melayani satu-satu 2000. Kalau replikasi di dalam cloud itu program akan diduplikasi, akan dirangkap, di, di apa ya, disalin ada deh ya, menjadi banyak kontainer. Kontainer itu seperti server tapi dia mini gitu ya, bisa dihapus sesuka hati, bisa ditambahkan sesuka hati. Nah, program yang di copy seperti itu, program yang disalin seperti itu, tentu saja dia harus stateless ya. Kenapa kalau nggak stateless? Ya, gimana tuh caranya? Nanti kalau misalkan di dalam kontainer yang satu itu, ya ketika misalkan requestnya sudah sepi, kan kontainernya akan dihapus tuh, akan di-destroy. Nah, apa nggak datanya hilang juga? Nah, ini yang disebut sebagai stateless. Jadi, stateless itu dia nggak peduli datanya itu mau hilang mau nggak, ya pokoknya kayak gitu. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan di cloud seperti itu ada dek biasanya kita pisahkan database-nya itu kita pisahkan, tidak di kontainer tapi di server database sendiri. Yang direplikasi itu adalah tampilannya saja, si UI-nya saja, web app-nya saja. Jadi usernya bisa berinteraksi dengan web, login, register, dan seterusnya. Tapi nanti ketika request itu sudah berkurang, sudah sedikit ya, maka kontainernya akan dihancurkan sehingga nanti kemungkinan akan tinggal satu kontainer saja. Tapi datanya tetap. Nah, itu yang disebut sebagai stateless. Tidak ada data yang tidak bergantung pada keberadaan data ya. Kalau kontainer dihapus kan gimana dong Pak datanya ya? Kan tadi dipisah, jadi nggak masalah. Baik, nah ini kita sekarang satu persatu ada yang kita pahami beberapa konsep dasar di dalam functional programming. Yang pertama tentu saja adalah kita coba dulu ya untuk studi kasusnya. Nah, bayangkan misalkan adik-adik punya studi kasus itu seperti ini ya, pengolahan data transkrip mahasiswa. Sampai punya data seperti ini, ada kolom nama, ada kolom NIM, ada kolom nilai, ya namanya Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, dan seterusnya. NIM-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, nilainya 80, 65, 50, 90, 75 gitu ya. Nah, ini eh, contoh-contoh seperti ini nih yang cocok dikerjakan menggunakan functional programming. Jadi pokok ngolah data aja ya. Nah, datanya itu nggak interaktif, nggak nanti bagaimana nanti datanya ini bisa nambah, bisa kurang gitu ya. Terus bisa diupdate nggak gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu itu lebih baik adik-adik pakainya di OOP saja. Ya, kalau misalkan di fungsional ya di functional programming ya itu cocoknya itu di apa namanya? Kita di proses di studi kasus yang seperti ini yang ada data-datanya kayak gini yang ngolah data kita misalkan pengen tahu rata-ratanya kita pengen tahu standar deviasi kita pengen tahu tren dan seterusnya atau kita mungkin mau prediksi kayak gitu pokoknya datanya fix ya itu stateless ya maka itu cocok digunakan untuk functional programming. Nah, pertama-tama kita nanti kita ubah nilai ini tentu saja ke dalam format data yang ada di Dart ya. Nah, di Dart itu kalau kita punya data seperti ini, paling mudah tentunya kita ubah dia menjadi map ya. Adik-adik kan ingat eh, di topik sebelumnya kita belajar koleksi ya, tipe data koleksi ya. Nah, kalau di Dart itu kita bisa ubah dia menjadi map. Ya, di sini ada tipe data map, mapnya dimasukkan ke dalam array ya satu persatu. Jadi ini array of map ya, ini list of map. Jadi ini ada map ya nama, nim, nilai, nama, nim, nilai, nama, nim, nilai dikumpulkan, dimasukkan ke dalam array, kita kasih nama, variabelnya menjadi variabel transkrip. Oke. Nah, yang pertama kita perlu pahami dulu konsep terkait dengan pure function, ya, pure function. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, di functional programming atau FP itu tidak sembarangan fungsi. Fungsinya itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, kriteria wajib yang harus dimiliki oleh semua function di dalam pemrograman fungsional, nggak bisa tidak. Ya, kalau misalkan sampean nggak memenuhi ini, berarti sampean belum bisa dibilang menggunakan paradigma pemrograman fungsional. Ya, jadi dalam FPS itu semua fungsi harus murni atau pure. Ya. Dalam artian, kalau adik-adik bikin fungsi, dia tidak boleh bergantung pada global state dan tidak menyebabkan efek samping ya. Jadi yang disebut sebagai pure function itu apabila dia dua. Yang pertama, dia tidak bergantung pada state, pada data apapun di luar konteksnya dia. Ya.
Dan kemudian yang kedua, ketika dia dijalankan, tidak boleh ada yang namanya efek samping. Ya. Nah, efek samping itu maksudnya apa, Pak? Efek samping itu misalkan, ketika punya function, misalkan di OOP nih, nah, makanya sangat berlawanan sama OOP. Di OOP kita punya properti. Nah, properti. Kemudian di bawah kita punya metode. Ketika kita jalankan metode untuk mengubah nilai properti, nah maka fungsi yang kita gunakan sebagai metode itu bukan pure function. Ya, itu adalah kenapa? Karena dia memiliki side effect. Ketika fungsinya dijalankan, ada hal lain di luar sana yang berubah. Nah, jadi kalau itu tidak boleh, ya itu tidak berlaku. Dalam pemrograman fungsional, semua fungsi itu harus pure atau murni. Dia tidak boleh bergantung pada state dan tidak boleh menyebabkan efek samping ya. Tidak boleh mengganggu variabel lain ya. Oke, nah pada contoh ini kita buat suatu function yang dia pure function ya. Nah, contoh ini string konversi nilai, integer nilai. Nah, ketika dijalankan coba lihat ini body functionnya adik-adik ya. If nilai sama dengan 80 lebih besar sama dengan 80 return A. If nilai lebih besar sama dengan 70 return B. If nilai lebih besar sama dengan 60 return C dan seterusnya sampai E ya return D ya. Nilai lebih besar dari 50 return D sampai selain itu di bawahnya lagi kita return E ya. Coba perhatikan di dalam body function ini ada tidak statement ya atau baris kode yang mengubah isi dari variabel nilai. Ya. Coba perhatikan. Apakah if nilai lebih besar 80 itu akan mengubah nilai dari variabel nilai? Akan mengubah isi dari variabel nilai? Nah, tentu saja enggak ya. Jadi nilai lebih besar sama dengan itu kan cuma perbandingan aja. Ya. Jadi kita tidak mengubah isi dari variabel nilai. Ya. Nah, pada saat di return, apa yang di return? Apakah dia mereturnkan nilai? Tidak. Ya, dia mereturnkan pokoknya A, B, C, D atau E. Dia enggak. Jadi benar-benar parameter ini cuma sebagai input aja ya. Dia enggak diapa-apain, enggak dimodif-modif terus di return enggak ya. Nah, kalau di di OOP atau paradigma pemrograman yang lain kayak gitu itu bisa jadi terjadi ya, tidak masalah. Suatu fungsi itu ngubah isinya parameter, apalagi di PHP. Kalau di PHP itu ada biasanya pakai karakter ampersand atau dan itu ya, dan nilainya diutek-utek terus kemudian dikembalikan. Nah, kalau di paradigma pemrograman fungsional itu tidak boleh terjadi karena semua fungsi itu harus pure ya. Ini pure function. Terus kemudian berikutnya ada aspek immutable ya, atau immutability ya. Immutability itu dari asal katanya dari kata immutable. Kata dasarnya immutable adalah mutable ya. Mutable itu apa? Mutable itu berubah. Mutable, mutan. Mutan itu orang yang berubah ya. Mutable berarti bisa berubah. Kalau immutable berarti tidak mutable alias tidak berubah. Nah, ini adalah prinsip kedua dalam pemrograman fungsional yaitu di dalam functional programming, ya, fungsi itu tidak boleh mengubah data yang ada pada parameternya. Untuk kembalikan hasil pada proses pada fungsi, kita buat variabel baru, bukan mengubah isi dari parameter. Ya. Jadi, ketika suatu fungsi itu menerima suatu parameter, misalkan contohlah ini ya di dalam apa namanya fungsi di dalam objek transkrip ini, kita memanggil fungsi map, ya, di mana map ini dia menerima parameter berupa M, di mana M-nya ini adalah eh, isinya itu nim nama nilai ya. Jadi M itu dari transkrip ya, dari yang depan tadi ya. M itu ini ada deh ya. Nama satu baris ini loh M ya. So, inputnya tadi satu baris ini ya. Nama Budi Nim 1202 nama Citra nama Dewi dan seterusnya. Jadi M yang tadi itu salah satu dari ini ya. Jadi konteks contoh kita tadi. Nah, M dimasukkan sini, M satu mahasiswa, entah namanya Budi Adi dan seterusnya, satu baris M, ya itu dimasukkan ke sini. Nah, coba lihat fungsi di dalamnya. Ya, di sini cuma return, bikin map baru, bikin map baru. Terus kemudian di sini nama titik dua M underscore nama ya. Ada tidak di dalam badan fungsi ini suatu baris kode yang mengubah isinya M? Ya. Sekali lagi, M itu adalah yang ini isinya, salah satu dari ini ya. Nah, jadi dalam konteks kita tadi M itu isinya salah satu dari ini. Nah, ada tidak di dalam metode tersebut tadi yang mengubah satu aja nilai dari M? Ya, di dalam M tadi ada nim nama nilai ya. Cuma ada nama nim sama nilai ya, nama nim sama nilai. Tapi di fungsi ini kita pengen menambahkan suatu nilai baru lagi yaitu nilai angka atau kita kasih nama misalkan grade ya. Grade A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ini kita pengen pengen tambahin baru. Nah, kalau misalkan di dalam konsep pemrograman fungsional, suatu fungsi itu tidak boleh ganggu ya, tidak boleh ngutek-ngutek parameternya.
Jadi M ini dibiarin, wis. M itu dibiarin seperti itu, seperti asalnya awal mulanya M, ya udah kayak gitu aja nggak berubah. Nah, yang di return bagaimana, Pak? Nah, ketika kita pengen menambahkan satu elemen baru di dalam mapnya itu, kita nggak boleh langsung M-nya ini diganti. Tapi kita membuat objek baru. Objek barunya mana, Pak? Lah ini, kurung kural buka, kurung kural tutup. Dia itu membuat suatu map baru, tapi kali ini mapnya itu isinya nggak cuma nama NIM sama nilai, tapi nama NIM nilai grid. Nah, ini yang di return. Ini yang di return. Map yang asli gimana, Pak? Tidak boleh berubah. Itu prinsip yang kedua yaitu immutable. Ya. Immutability. Ya. Oke, ya itu ada ya untuk konsep immutability. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya di dalam pemrograman fungsional itu ada konsep dengan istilah yang menarik gitu ya. Mungkin adik-adik juga masih jarang tahu yaitu dia menyebutnya itu function as first class citizen ya. Jadi apa maksudnya Pak first class citizen? Oh, itu kalau kita terjemahkan berarti warga kelas satu ya, warga kelas satu ya. Pak warga kelas satu itu gimana maksudnya ya? Nah, taruhlah contoh misalkan dulu waktu Indonesia masih negaranya jadi negara Hindia Belanda ya Adik ya. Nah, itu ada ada apa diskriminasi. Ya, warga yang keturunan Belanda, yang ras asli Belanda, Eropa ya, mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Mereka boleh sekolah, mereka boleh kuliah, mereka kerjanya di kantor enak-enak gitu ya. Sementara warga yang pribumi, warga yang asli Jawa, warga yang asli Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya yang pribumi itu jadi budak gitu ya. Nah, disuruh bekerja keras, gak dibayar atau bayarnya dikit, dipecuti dan seterusnya. Ya, jadi mereka hak-haknya dikurangi. Nah, ini adalah istilah first class citizen itu seperti itu ada. Jadi, yang pada zaman Hindia Belanda dulu itu first class citizennya adalah orang-orang yang asli Belanda, sedangkan yang pribumi itu menjadi second class, third class dan seterusnya ya, babu lah ya. Nah, jadi em, first class citizen itu seperti itu. Jadi sembarang-sembarang itu yang diutamakan itu first class citizen. Nah, alhamdulillah syukurnya ketika kita sudah merdeka sekarang, kita jadi first class citizen ya, Dede ya. Jadi eh, kita boleh kuliah ya, semua boleh kuliah, semua boleh bekerja asalkan dia mampu ya. Nah, nanti second class citizennya siapa, Pak? Ya mungkin saja warga negara asing gitu ya, warga negara asing ya. Terus kemudian warga negara asing itu nggak boleh kerja di Indonesia itu kalau visanya dia kuliah, ya kuliah, nggak boleh dia kerja. Ya, mahasiswa asing, kemudian ya atau yang lainnya itu adalah warga kelas 2 wisatawan, nah itu warga kelas 2 ya. Oke, misalkan dia nggak boleh wisatawan warga negara asing itu nggak boleh punya hak pilih ya, nggak boleh ikut pemilu. Nah, kalau kita boleh, ya itu adalah warga kelas satu. Nah, sama dengan di konsep pemrograman ya, di beda paradigma itu kadang berbeda warga kelas satunya, warga kelas satu dalam tanda kutip. Kalau di OOP, kalau di negara ya, di negara OOP dalam tanda kutip negara OOP, maka warga kelas satunya adalah objek ya. Semuanya objek ya kayak tadi di depan tadi ya di Dart ini memang sebenarnya bahasa pemrograman berorientasi objek kan adik. Jadi semuanya objek, semua yang ada di Dart itu variabel semuanya segala macam termasuk list termasuk map ya list of map nah itu semuanya adalah objek. Nah, kalau di FP bagaimana Pak? Nah, di FP di functional programming itu warga kelas satunya adalah function ya adalah function. Jadi semuanya function ya dikit-dikit function bahkan functionnya itu aneh ya dalam tanda kutip aneh gitu ya. Jadi di FP itu eh, kalau di OP variabel itu kan misalkan apa ya? Mahasiswa M sama dengan mahasiswa. Isinya adalah data ya. Biasanya variabel itu isinya adalah nilai atau data. Tetapi di functional programming suatu variabel itu isinya bisa function ya. Isinya bisa function. Nah, ini dulu saya yang ini piye sih maksudnya ketika saya belajar JavaScript awal-awal dulu itu saya bingung ya. Kok bisa sih kita bikin variabel tapi variabel itu isinya function. Nah, itulah ya. Jadi di dalam functional programming ya, function itu merupakan first class citizen. Nah, begitu ya adik ya. Nah, bahkan eh, kalau kita bikin function ya, function coba gitu ya. Nah, di dalam function itu ada parameter misalkan. Parameternya ada satu parameter A misalkan. Nah, si A ini bisa diisi function juga gitu. Jadi function parameternya function di dalam function yang ada parameter itu nanti ada parameternya function lagi gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Seperti itu memang. Jadi kalau misalkan ada bingung di awal jangan khawatir karena saya dulu juga bingung ya. Tapi ketika sudah mengerti, oh alah ya masuk akal sih ya, enak ya kalau kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kelebihannya functional programming itu dia singkat gitu loh, jadi kita nggak ngetikkan kode itu banyak-banyak. Jadi singkat 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 gitu, function 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 kayak gitu. Ya. Nah ini contoh ya, contoh ini adik salah satu ya eh, suatu function di mana em, parameternya itu adalah
function juga gitu ya. Nah, ini di sini misalkan kita bikin suatu function itu namanya filter lulus. Ya, filter lulus. Kita dari data tadi kepingin menampilkan data yang nilainya di atas 70 saja. Ya. Nah, coba lihat ini kita apa namanya? Filter filter lulus ini, fungsi filter lulus ini, dia punya dua parameter. Parameter yang pertama dia berupa data biasa. Ya, ini list list of map, ya, list of map. Jadi ya array yang isinya map tadi ya. Nim nama mahasiswa, nim nama mahasiswa, ini data biasa. Nah, terus kemudian dia punya parameter kedua. Nah, parameter kedua ini lucu ya. Lucu dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan kita belum ngerti, mungkin kok ini kok aneh. Tapi kalau udah ngerti, oh keren ya. Nah, jadi di parameter yang kedua ini boolean function lah, boolean function ya. Jadi ini maksudnya parameter keduanya itu adalah fungsi yang nilai baliknya nanti berupa boolean true atau false ya. Nah, functionnya itu dia minta parameter ya, dia minta parameter, parameternya itu adalah kriterianya ya. Nah, jadi kita masukkan ke situ, terus kemudian fungsinya ini ketika kita panggil dia cara manggilnya ini var lulus sama dengan ya. Jadi nanti hasilnya lulus ini hanyalah data yang lulus-lulus saja. Yang belum lulus nanti difilter ya. Nah, filter lulus. Nah, transkrip masuk ya kan ini variabel biasa, data biasa. Terus kemudian di parameter yang kedua coba ini lihat koma M kurung buka kurung tutup arah panah panah dua gini ya. Ini namanya fat arrow notation. Ya. M nilai ini function ini ada deh. M nilai lebih besar sama dengan 70 ini kan sebenarnya proses. Ya, ini adalah sebenarnya adalah proses. Nah, kalau ada di nemu kayak gini ini namanya fat arrow notation. Istilahnya adalah lambda atau anonymous function di mana sebenarnya ini adalah fungsi, sebenarnya ini adalah fungsi, tapi dia nggak punya nama. Langsung parameter dimasukkan. Ya. Nah, ini adalah contoh function as first class citizen. Memang agak membingungkan, tidak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau ada adik rajin ya, make atau belajar em, Flutter ya atau Dart, nanti kita akan paham ya. Kita akan semakin paham, insya Allah ya. Oke. Nah, berikutnya ya, di dalam pemrograman fungsional itu biasanya akan ada em, tipe data koleksi ya. Kemudian tipe data koleksi itu dia biasanya akan memiliki tiga metode bawaan khas, ya, tiga fungsi khas, tiga fungsi spesial yang biasanya mesti ada di bahasa pemrograman yang dia mendeklarasikan bahwasanya dia merupakan bahasa pemrograman fungsional. Apa itu tiga fungsi khasnya? Ya, fungsi khasnya itu adalah map, where, dan reduce. Ya, map, where, reduce. Intinya kalau map itu dia ngubah data, terus kemudian kalau where itu dia ngefilter data, kalau reduce itu dia melakukan agregasi. Ini adalah fungsi-fungsi khas yang ada di dalam bahasa pemrograman yang mendeklarasikan dirinya sebagai bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman paradigma fungsional. Ya. Nah, fungsi-fungsi map, where, reduce ini dia biasanya akan menjadi bawaan, akan menjadi suatu metode dari kelas collection, dari kelas collectionnya. Dari array, dari map, dari apa set itu biasanya dia akan ada metode itu, map, where, reduce. Ya. Nah, mungkin namanya bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda map, filter, reduce, atau map, aggregate, dan seterusnya bisa beda-beda. Ya, tapi pada intinya dia sama, mengubah, menyaring, dan mengagregasikan. Ya, oke. Eh, Fungsi-fungsi ini dia merupakan higher order function. Nah, apa itu higher order function? Higher order function ini adalah contoh yang tadi adalah higher order function. Ya, ini fungsi tingkat tinggi. Ya, higher order function itu adalah fungsi tingkat tinggi. Apa Pak yang dimaksud dengan fungsi tingkat tinggi? Fungsi tingkat tinggi itu adalah suatu fungsi yang bisa menerima fungsi lain sebagai parameter. Nah, jadi dia bisa menerima fungsi lain sebagai parameter itu disebut sebagai fungsi tingkat tinggi atau higher order function. Kalau fungsi biasa yang cuma menerima data biasa itu bukan higher order function atau HOS. Ya. Nah, si map where reduce ini merupakan higher order function yang mereka khas ada di collection, ya ada di tipe data collection yang ada di bahasa pemrograman yang mendukung paradigma pemrograman fungsional. Oke, nah kayak gimana itu contohnya? Nah, kita lihat satu persatu. Ini ada contoh di fungsi map, ya. Fungsi map. Jadi misalkan kita punya suatu listnya isinya begini. 1, 2, 3, 4 ya. List sangat sederhana berupa integer, 1, 2, 3, 4. Misalkan kita mau membangun list baru, mau mengolah list ini, kita mau ubah jadi kuadrat. Ya. Kita mau bikin list isinya kuadratnya dari setiap isi yang ada di list angka. Jadi kan 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Nanti keluarnya 1, 4, 9, 16. Gitu ya.
Nah, maka kita kalau misalkan tidak menggunakan fungsi ini, ya, samain pakai pemrograman yang biasa. Gimana caranya supaya untuk membuat kuadrat? Ya, kan pakai for tuh, ya, pakai for, terus kemudian nanti diulang satu-satu, ya, pakai for, diulang satu-satu, dikumpulkan, terus kemudian di return. Nah, coba lihat kalau kita menggunakan map itu tinggal langsung saja angka dot map, ya, map, terus kemudian nanti di sini X ini parameternya ini akan diisi otomatis oleh bahasa pemrogramannya. X ini nanti akan isinya satu-satu, ya, satu, dua, tiga, empat. Ini X ini isinya satu-satu. Ya, jadi terus kemudian kita apakan itu perubahannya? Ya, karena kita tadi mau kuadrat, ya udah prosesnya berarti X dikali X. Nah, maka akan jadi kuadrat. Dot to list. Kita kembalikan lagi menjadi list lagi. Ketika kita print kuadrat, isinya sudah isinya berupa kuadrat dari tiap elemen yang ada di bilangan ini. Ya. Jadi map itu nanti menerima fungsi, ya parameternya dia berupa fungsi yang akan diterapkan ke setiap elemen yang ada di array itu. Kita bisa ngelakuin apa aja prosesnya di sini, nggak cuma kuadrat tentunya ya. Terserah adik-adik mau seperti apa. Nah, fungsi ini nanti akan otomatis dijalankan di setiap elemen array-nya satu per satu. Itu adalah fungsi map. Ya. Hasil dari fungsi map adalah sebuah list baru. Nah, kemudian yang kedua adalah where. Where ini digunakan untuk menyaring elemen berdasarkan kondisi atau predicate. Ya. Nah, jadi misalkan sebagai contoh ini kita mau nampilin aja, ya kita mau nampilin sini sebenarnya seperti contoh yang tadi untuk memfilter mahasiswa yang lulus tadi, tapi ini lebih sederhana ya. Kita sebagai contoh kita akan menampilkan bilangan yang genap saja, misalkan bilangan genap saja. Nah, gimana caranya nentuin bilangan genap? Berarti kan bilangan itu di modulus 2 kalau misalkan habis dibagi dua berarti kan dia genap maka tampilkan gitu ya. Nah, kalau kita pakai perulangan biasa itu kan for INTI sama dengan nol sampai panjangnya angka, terus kemudian kita cek if X sama dengan apa namanya modulus 2 sama dengan nol, then ini tampilkan, kalau enggak ditampilin kayak gitu ya. Nah, kodenya panjang. Tapi kalau misalkan menggunakan fungsi bawaan where tadi ya, nah kita tinggal panggil angka dot where. Nah, X ini udah otomatis nanti akan terisi setiap elemen yang ada di array angka. Terus kemudian kita mau ngapain? Ya, dicek kalau misalkan dia modulus 2 itu hasilnya nol maka dia true. Ya. Nah, maka si where ini akan mengembalikan yang true saja. Nah, dia akan otomatis berulang, satu masuk dulu, satu dicek. Apakah satu modulus 2 itu sama dengan nol? Oh, tidak. Nah, berarti dia nggak di return, dibuang. Terus kemudian dia masuk lagi indeks berikutnya 2. 2 masuk ke sini ya. 2 modulus 2 apakah nol? Oh iya nol. Maka dia masuk ke hasilnya di return dan seterusnya. Sehingga nanti genap ini akan muncul 2 sama 4 saja ketika kita print hasilnya akan seperti ini. Ya. Itu adalah where untuk memfilter. Nah, kemudian yang terakhir ada reduce ya. Reduce itu konsepnya adalah apabila adik-adik ingin melakukan agregasi ya, agregasi dari semua data yang ada pada suatu list, pada suatu list atau collection ya. Nah, itu dia ya kalau misalkan adik-adik belajar database itu seperti sum min max average itu ya. Nah, tapi bedanya di sini kita bisa melakukan proses apapun yang kita suka, nggak cuma main mix apa max min average dan seterusnya count itu nggak kayak gitu. Ya. Nah, jadi fungsi reduce ini dipakai untuk mengakumulasi ya. Reduce itu kan ngurangin ya. Nah, kalau kalau apa namanya map itu kan satu-satu bagi terus kemudian apa namanya filter itu nyaring. Kalau reduce itu sesuai dengan kata-katanya dia dari banyak itu dikurangi ya, reduce ya, jadikan satu. Dia itu tugasnya memang mengakumulasi. Ya, contohnya seperti ini, var angka 10, 20, 30 ya. Nah, ini misalkan kita mau mencari totalnya, mencari sumnya ya, sumnya. Nah, kalau ada adik menggunakan pemrograman yang biasa, itu kan for INTI sama dengan nol, INI sama dengan satu dan seterusnya, I sampai kurang dari berapa, terus kemudian kita total satu-satu. Ya, kemudian kita simpan hasilnya. Nah, ini adalah fungsi untuk reduce ya. Kalau misalkan reduce kita tinggal gini aja. Angka reduce masuk A, B. Nah, maka si reduce ini dia nanti akan otomatis masukkan dulu 10 sama 20 gitu ya. Nah, terus kemudian masukkan berikutnya 30, 40, 50, 50 dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada lagi berarti dia nol. Ya. Nah, berarti 10 masuk dulu sama 20 dijumlahin, disimpan sama dia otomatis. 10 tambah 20, 30. Terus kemudian dia masuk lagi 30 masuk ke sini A, terus kemudian 30 yang ini masuk ke sini lagi B, berarti 30 tambah 30 berarti 60. Nah, ketika sudah selesai dia akan dikembalikan ke variabel total. Ketika print total ini kita print, maka hasilnya isinya sudah 60 ya. Nah, reduce itu bekerja berpasangan dari kiri ke kanan dengan menerapkan fungsi secara berurutan. Nah, ini bisa sangat mempermudah pekerjaan kita.
Nah, ini perbandingan contohnya, Dedek ya, antara fungsi koleksi khas tadi, salah satunya kita menggunakan eh, apa namanya fungsi reduce ya untuk menghitung rata-rata ya, untuk menghitung rata-rata transkrip. Coba ini adik-adik perhatikan, misalkan kita tidak menggunakan fungsi khas, maka kita nulisnya seperti ini. INT total sama dengan nol, bikin variabel dulu isinya kosong. Terus kemudian kita lakukan perulangan for var m in transkrip. Ya, kita lakukan perulangan setiap elemen yang ada di transkrip. Terus kemudian kita tambahkan total sama dengan total ditambah nilai. Ya, kita jadikan integer. Ya, terus kemudian baru nanti di bawahnya double rata-rata sama dengan total dibagi transkrip dot length ya. Total tadi yang di atas dibagi panjangnya transkrip. Ya, ini kalau pakai fungsi yang imperatif, kalau pakai codingan yang imperatif. Nah, kalau pakai fungsional gimana? Kita tinggal pakai fungsi map ya. Rata-rata transkrip dot map ya. Mapnya masuk nanti setiap elemen yang ada di dalam transkrip itu dia akan dibagi akan otomatis dimasukkan satu-satu ya. Terus kemudian nilai as int ya ini kita jadikan kita map dulu kita ambil satu-satu ya kita ubah jadi eh, apa namanya angka terus kemudian kita reduce nanti keluar ya kita ambil nilainya saja kan terus kemudian kita reduce a, b a plus b dibagi transkrip dot length nah, maka akan keluar ya nanti hasilnya ya, reduce tadi dari eh, apa namanya rata-ratanya akan keluar. Nah, manfaatnya adalah fungsional itu lebih ringkas, deklaratif, dan minim error. Ya, kan minim error kenapa, Pak? Ya karena proses yang kita masukkan cuma dikit gitu kan, cuma peduli aja pokoknya gimana caranya nilainya dapat dari mana, udah kan gitu aja. Terus kemudian nanti setiap nilainya itu mau diapain ya, dijumlah ya, habis itu mau diapain dibagi dan seterusnya ya. Oke, kayak gitu ada deh untuk apa namanya eh, pengantarnya untuk teorinya tentang paradigma pemrograman. Jadi tadi kita sudah terbiasa, itu tadi sudah memahami ya dari ya. Mulai dari awal tadi kita sudah eh, belajar ya tentang apa itu paradigma pemrograman ya. Terus kemudian macam-macam paradigma pemrogramannya apa aja. Terus kemudian yang populer sekarang apa. Lalu bagaimana kita memilih paradigma pemrograman yang tepat. Sebenarnya topik 2 kita belajar pemrograman berbasis objek ya. Kelas objek itu kenapa kok penting ya. Terus kemudian studi kasusnya kita pakai game Dinojam. Ini kemudian visualisasinya. Kemudian kita belajar kelas objek, enkapsulasi, sama inheritance ya. Oh, sama ketinggalan ada adik satu ya. Kalau ada adik masih ingat ya, itu ada di dalam OP itu satu lagi yaitu polymorphism ya. Nah, contohnya polymorphism itu bagaimana, Pak? Nah, contohnya polymorphism itu misalkan ini ada adik ya. Nah, polymorphism itu mana tadi? Di inheritance. Biasanya gandengannya sama inheritance tuh ya. Nah, contoh misalkan di game ini ya di sini di game objek dia punya metode update ya. Nah, tapi update-nya di Dino, Ground, Obstacle, Score Counter, Cactus sama Bird itu berbeda. Ya. Jadi geraknya Dino, geraknya apa namanya si halangannya, kaktus, burung, skor itu semua bisa gerak, bisa update tapi berbeda. Ya. Cuman semuanya akan namanya sama-sama update. Ya. Semuanya sama-sama update. Nah, itu. Ya, nah si game object ini punya metode update diturunkan ke Dino, ke kaktus, ya ke bird, ke semuanya itu dia punya metode update. Lah tapi update-nya itu berbeda. Ya, update-nya Dino itu berbeda sama update-nya si apa namanya em, kaktus misalkan. Ya, tapi namanya sama-sama update. Nah ini yang dimaksud dengan polymorphisme. Polymorphisme itu pada intinya kita di benak kita, oh ini update. Ya, entah masih caranya berbeda, tapi pokoknya ini sama-sama tujuannya adalah update. Nah, itu adalah polymorphism. Maaf tadi terlewat ada di slide saya terlewat rupanya. Terus kemudian kita juga belajar pemrograman fungsional tadi ya. Pemrograman fungsional itu agak sedikit berbeda. Dia itu membagi semua kode itu ke dalam function-function ya di mana fungsinya bukan function yang sembarangan tapi dia punya 3 kriteria yaitu fungsinya harus pure, kemudian fungsinya itu harus immutable dan kemudian function di sana itu merupakan first class ya, first class citizen. Ini tadi studi kasusnya, terus kemudian pure function, immutability, functional citizen, kemudian pada akhirnya kita belajar fungsi koleksi khas pada functional programming, ada map, ya, where, sama reduce. Ya. Baik, di ini saya rasa cukup ya adik-adik untuk em, teorinya ya. Nah, untuk prakteknya adik-adik bisa mengikuti ya, bisa membuka di Google Classroom itu ada petunjuk praktikum di sana ya. Ini di topik 4 ini ya, latihan OOP, nanti kita juga latihan fungsional ya. Di petunjuk praktikum itu nanti ada
beberapa source code ya. Saya sarankan kepada adik-adik untuk diketik, jangan cuma di copy paste. Diketik, dijalankan, dilihat hasilnya seperti apa, dipahami. Kalau nanti ada yang nggak paham, silakan adik-adik bisa menanyakan ke saya di pertemuan berikutnya. Ya, jadi silakan dicoba itu nanti untuk praktikumnya, adik-adik ya. Nah, di situ nanti ada juga latihan FP, nanti adik-adik bisa nyoba juga beberapa kode ya untuk mencoba tadi paradigma fungsional itu seperti apa. Nah, kemudian di akhir latihan nanti juga di akhir petunjuk praktikum akan ada dua soal, ya. Akan ada soal itu mohon nanti adik-adik juga bisa dikerjakan ya. Nanti saya cek pada saat kita pertemuan offline di kelas ya, saya cek semuanya harus sudah menyelesaikan tugasnya tadi ya. Oke, saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan untuk yang ini, tunjuk praktikum. Nah, oke ya, ini adalah petunjuk praktikumnya, Dedek ya, untuk apa namanya praktikum di pertemuan ketiga. Nah, nanti di sini ada source code ya, silahkan kodenya nanti dibuka ya, ini dicoba. Jadi kalau bisa diketik sambil adik-adik mengamati, oh sintaknya bikin kelas itu seperti apa, sintaknya manggil objek itu seperti apa, gitu ya. Oke, terus kemudian ini adalah ya konstruktor, ya ini adalah konstruktor game object, konstruktor default, ya. Nah, terus kemudian nanti diketik, dicoba, ya kita buat beberapa kelas dulu, kita buat game object, terus kemudian kita buat kelas Dino. Ini kita nggak beneran buat gamenya ada ya, cuma simulasi saja ya, cuma pura-puranya aja ya. Jadi nanti ada bisa buat kelas Dino itu extends dari kelas game object. Kemudian nanti di sini ada bisa override ya metode render sama metode update yang ada di kelas game object. Game object ada metode render sama update ya. Terus buat kelas kaktus. Terus kemudian dijalankan di main Dart ya. Nanti coba dimainkan, kita jalankan. Nah, ini yang dimaksud polimorfisme adik-adik ya. Nah, jadi di di game list game object ini tadi, di sana di dalamnya ada dino sama kaktus ya. Dino sama kaktus itu adalah objek-objek yang berbeda. Ya, dino sendiri, kaktus sendiri. Tetapi dino dan kaktus sama-sama punya metode update, sama-sama punya metode render yang diwarisi dari abstrak kelas game game objek ya. Tapi jalannya update sama jalannya render itu berbeda. Update-nya Dino berbeda dengan update-nya kaktus. Rendernya Dino berbeda dengan rendernya kaktus. Sebenarnya kita panggil coba metode yang ada di Dino. Ya, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Coba diperhatikan ya, diketik, diperhatikan hasilnya. Jangan copy paste. Kalau copy paste itu kayak nggak belajar gitu ya. Cuma nyelesain tugas gitu aja. Tapi nggak dapat apa-apa kalau menurut saya. Jadi usahakan diketik ada ya. Nah, terus di sini berikutnya ini ada catatan kecil, sekarang nanti ada dibaca sendiri ya. Game object itu kelasnya dia kelas abstrak, terus kemudian Dino Cactus dia pakai inheritance, terus kemudian metode yang sama ini polymorphism, menunjukkan polymorphism. Nah, di topik yang kedua itu kita ada studi kasus transkrip mahasiswa tadi. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa metode yang ada di function yang ada di functional programming ya. Nah, kita buat di langkah pertama kita akan membuat mata kuliah dulu ya. Kelas mata kuliah ini sebagai nanti input dari yang mau kita proses ya. Di situ ada kode, nama, SKS, ada double, ada nilai ya. Nah, kita mencoba ya di dalam kita import itu kelas mata kuliah ini tadi ya kita simpan di kelas mata kuliah.dat di file mata kuliah.dat. Habis itu kita import di main.dat. Kita coba menghitung IPK dengan menggunakan fungsi map dan reduce dari collection ya dari tipe data list ya. Nah, jadi kita menghitung nilainya terus kemudian nanti di eh, apa namanya ditampilkan kita dilihat hasilnya ya. Terus kemudian kita ini nyoba metode filter, kita ingin menampilkan nilai-nilai yang bagus saja misalkan mata kuliah IPK yang nilainya 3,5 gitu ya. Nah, kita tampilkan seperti ini ya, ini bisa em, kita menggunakan metode where ya di mana where tadi adalah filter ya, dia filter di dalamnya dia high order function, dia menerima function sebagai parameter.
Oke, terus kemudian di langkah 4 kita nyoba map ya. Map misalkan kita mau memformat ya. Jadi akan keluar daftar ringkas, tulisan daftar ringkas terus kemudian map akan keluar nama mata kuliah titik dua nilainya. Nah, ini kita bisa menggunakan map ya di setiap perhatikan di setiap mata kuliah yang ada di dalam transkrip. Nah, itu kita apa namanya? Kita olah ya, kita olah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi map ya. Oke, mata kuliah. Nah, map digunakan untuk transaksi data, where untuk profil sebagai filter, dan reduce untuk agregasi. Dalam contoh ini kita mencari apa tadi agregasinya? Kita mencari rata-rata ya, kita mencari IPK, ya, IPK. Ya, oke. Nah, terus nanti selesainya itu ada tugas latihan ada deh ya. Latihan yang pertama adalah melengkapi praktikum dinojam seperti yang ada pada PPT sehingga nanti hasilnya seperti ada yang di PPT saya tadi ya. Nah, terus kemudian di latihan yang kedua, nanti di bagian ini adik-adik diminta untuk membuat ya aplikasi, suatu aplikasi konsol di mana nanti ada pilihannya. Ya, jadi misalkan nih user, selamat datang di aplikasi IPK ya. Masukkan pilih Anda. Ketika usernya ngeklik satu di enter ya ngetik satu di enter maka akan menjalankan baris kode untuk hitung IPK. Hitung IPK kan yang ini tadi, ya. Nah, ini hitung IPK. Terus kemudian kalau misalkan pilih dua, dimasukkan dua, dia akan menjalankan filter nilai bagus. Pilih tiga, dia akan menampilkan nilai terformat, gitu ya. Nah, ini tugasnya, Dedek ya, saya mohon untuk bisa dikerjakan, ya, untuk bisa dikerjakan nanti di minggu depan, insya Allah ketika kita ketemu di kelas, nanti akan saya minta untuk menunjukkan ya, satu persatu, ya laptopnya dibuka, ya, terus kemudian tunjukkan programnya, saya akan catat satu-satu yang sudah sama yang belum gitu ya. Baik, saya rasa cukup itu adik-adik ya untuk penutupnya ya dengan adik-adik mengerjakan latihan ini ya harapannya adik-adik bisa paham tentang OOP, ada kelas, objek, instan, polymorphism, dan modalisasi. Terus kemudian adik juga bisa paham tentang fungsional programming, konsep fungsi sebagai data, serta penggunaan map, where, dan reduce ya. Nah, silakan nanti ada eksplorasi lebih lanjut untuk membandingkan kedua pendekatan ini dan kita menggunakan nanti kita akan menggunakan pendekatan yang paling sesuai pada saat kita sudah bekerja dengan Flutter ya. Nah, jadi begitu adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita ketemu lagi insya Allah mungkin di kelas ya minggu depan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.